Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Raudina Jannah dari Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen kelas 642F25 dengan NIM 6424194, dan yang terhormat kepada Ibu Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Agama yaitu Ibu Yesi Suryani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak perekonomian dunia terhadap genosida di Palestina. Saya akan menyajikan artikel mengenai dampak perekonomian dunia terhadap genosida di Palestina. Dampak perekonomian dunia terhadap genosida di Palestina, konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina yang kini mencapai titik nadir dengan tindakan genosida di Gaza. Tidak hanya menimbulkan krisis kemanusiaan yang mengerikan, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi global yang signifikan. Keterkaitan ekonomi dunia yang semakin erat menyebabkan dampak konflik ini terasa jauh melampaui batas-batas wilayah Palestina dan Israel. Harga minyak dan ketidakstabilan pasar energi, Timur Tengah merupakan produsen minyak utama dunia. Eskalasi konflik, apalagi jika melibatkan negara-negara besar di kawasan, berpotensi mengganggu rantai pasokan energi global. Kenaikan harga minyak yang akan memicu inflasi dan berbagai negara, meningkatkan biaya transportasi, produksi, dan pada akhirnya harga konsumen. Ketidakpastian geopolitik juga dapat menyebabkan fluktuasi pasar keuangan dan investasi, penghambatan pertumbuhan ekonomi global. Gangguan perdagangan investasi internasional, konflik dan instabilitas di Timur Tengah dapat mengganggu jalur perdagangan internasional, terutama melalui Laut Merah dan terusan Suez yang merupakan jalur vital bagi pengiriman barang antara Asia, Eropa, dan Afrika. Serangan dan blokade dapat meningkatkan biaya pengiriman, menunda kedatangan barang, dan mengganggu rantai pasokan global untuk berbagai industri melalui elektronik hingga pangan. Dapat pada investasi dan kepercayaan pasar, genosida dan konflik yang berkepanjangan menciptakan iklim investasi yang tidak pasif. Investor cenderung menarik modal dan wilayah yang bergejolak, dan pasar global yang berpengaruh mencuri tempat yang lebih aman untuk aset mereka. Hal ini dapat menyebabkan penurunan investasi asing langsung melakukan mata uang dan menghambat pembangunan ekonomi di berbagai negara. Boykot dan gerakan konsumen solidaritas global terhadap Palestina telah memicu gerakan boykot terhadap produk-produk yang dianggap mendukung Israel. Boykot ini dapat memberikan tekanan ekonomi pada perusahaan-perusahaan tertentu dan negara-negara yang terlibat, memengaruhi penjualan, harga saham, dan citra mereka. Meskipun dampaknya secara keseluruhan terhadap ekonomi global mungkin tidak signifikan, boykot ini menunjukkan adanya kesadaran konsumen dan pertimbangan etis dalam keputusan pembelian. Bantuan kemanusiaan dan beban ekonomi. Krisis kemanusiaan akibat genosida di Palestina memerlukan bantuan internasional yang besar. Negara-negara donor dan organisasi internasional harus mengeluarkan sumber daya yang signifikan untuk menyediakan makanan, tempat tinggal, perawatan medis, dan rekonstruksi. Bantuan ini menjadi beban tambahan bagi ekonomi global, terutama di tengah tantangan ekonomi lain seperti inflasi dan resesi. Inflasi jangka panjang dampak ekonomi jangka panjang dari genosida di Palestina bisa sangat merusak. Kehilangan nyawa, pengungsian massal, dan kekurangan infrastruktur yang menghancurkan potensi ekonomi Palestina selama beberapa generasi. Ketidakstabilan regional yang berkepanjangan juga akan menghambat pertumbuhan ekonomi di seluruh Timur Tengah dan berpotensi memicu konflik dan ketidakstabilan di wilayah lain.
Oke, kesimpulan yang di atas, genosida di Palestina bukan hanya terjadi kemanusiaan, tetapi juga memiliki konsekuensi ekonomi global yang signifikan, gangguan pada pasar energi, perdagangan internasional, investasi, dan setiaman konsumen, dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia dan memperoleh ketidakstabilan global yang sudah ada. Mengatasi akar penyebab konflik dan memastikan keadilan bagi rakyat Palestina bukan hanya imperatif moral, tetapi juga langkah penting untuk menjaga stabilan dan kemakmuran ekonomi global. Oke, cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Oke, terima kasih atas pendengarannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.